Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Nusa Fitri dari Program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra dengan NIM 202200800465. Seperti biasa, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil mini riset saya mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu Profesor Gustian Juanda. Baik, langsung saja. Di dalam akuntansi manajemen terdapat bab yang menjelaskan tentang akuntansi pertanggungjawaban, di mana bab tersebut mencakup pada pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Kinerja keuangan dapat dilihat dari pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasinya. Karena di sana digolongkan serta dicatat, meringkas, dan melaporkan biaya-biaya yang dihubungkan dengan tindakan dengan tingkatan-tingkatan manajemen yang bertanggung jawab atas organisasi tersebut. Untuk pusat biaya itu sendiri merupakan bagian dari organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab atas biaya-biaya yang terjadi. Nah, seorang manajer pusat biaya tidak memiliki kontrol atas pendapatan atau investasi modal. Dari pusat biaya ini, tujuan utamanya itu untuk mengontrol dan mengurangi biaya operasi. Nah, pada pusat biaya, manajemen dapat diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Pusat biaya atau cost center, manajemen departemen atau divisi diserahi tanggung jawab untuk bisa mengendalikan biaya yang dikeluarkan otoritas untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang dapat mempengaruhi biaya tersebut. Kemudian ada pusat laba, di mana pusat laba ini merupakan bagian dari organisasi yang manajernya bertanggung jawab tidak hanya biaya saja, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk atas pendapatan yang dihasilkan. Nah, prestasi manajer pusat laba ini dapat diukur didasarkan pada laba yang dihasilkan, di mana laba tersebut adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Pusat laba merupakan pertanggungjawaban yang keluaran input maupun outputnya diukur dalam satuan moneter. Kemudian ada pusat investasi. Pusat investasi ini adalah pusat pertanggungjawaban yang paling kompleks, di mana seorang manajer ini memiliki kontrol atas biaya, atas pendapatan, dan keputusan investasi, di mana prestasi seorang manajer tentu saja pada pusat investasi ini dapat diukur berdasarkan return on investment atau ROI, yang merupakan suatu perbandingan antara laba yang diperoleh dengan aset yang digunakan. Untuk bisa menghitung return on investment atau ROI pada pusat investasi, di sini saya akan memaparkan studi kasusnya.
terdapat sebuah perusahaan yang menginvestasikan sebesar 400 juta dalam proyek dan menghasilkan penjualan sebesar 500 juta, maka laba investasinya adalah 100 juta. Nah, untuk bisa menghitung ROI ini, maka kita akan memasukkan formulasinya. Di mana untuk menghitungnya ROI sama dengan pendapatan investasi dikurangi biaya investasi, kemudian dibagi biaya investasi, selanjutnya dikali 100%. Maka angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam formula yang dapat dijelaskan sebagai berikut. ROI sama dengan 500 juta dikurangi 400 juta, kemudian dibagi 400 juta dikali 100%. Maka akan didapatkan hasil sebesar 25%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dapat mendapatkan kembali sebesar 25%, yang menunjukkan bahwa investasi itu menguntungkan bagi perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.